bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupiah Binti SPD. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Simpur, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Tengah Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2, Program Studi Bimbingan Konseling, Universitas Munawarman tahun 2021. Pada hari ini, saya melaksanakan ujian kinerja dengan layanan bimbingan klasikal dengan tema cerdas menggunakan gawai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat, dan tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Ibu absen panggil dulu ya semuanya. Aina Salsabila, Aryo Putra, Adiri Fatimah Cahara, Dina Putri Cahyanti, Irma Krisya, Muhammad Haris Lutfi, Muhammad Syahid Rahmat, Naila Rahimi, Nurhaida Mukmainah, Novia Dwi Aryani. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Sebelum dimulainya kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk perwakilan kelasnya memimpin doa, dimintakan kepada Muhammad Haris Lutfi. Dipersilakan. Terima kasih untuk anak ibu yang sudah membacakan doa. Oke, pada pertemuan kali ini ibu memberikan layanan kembali, layanan bimbingan klasikal dengan tema cerdas menggunakan gawai atau gadget. Ya, ibu mau tanya dulu, apa itu gawai? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu gawai? TV. TV, televisi, apa? Televisi, handphone, apalagi ada yang tahu? Gawai? Apa? Laptop. Apalagi ada yang tahu? Komputer. Apalagi? Kulkas. Iya, itu kan dari pemikiran kalian kan, apa itu gawai? Cerdas menggunakan gawai. Ada yang tahu lagi apa itu gawai? Ada? Oh iya, gawai itu yang biasanya kita kita pencet sehari-hari, kita pakai sehari-hari. Kadang kita bisa tertawa sendiri dengan gawai itu, kadang bisa menangis sendiri, kadang bisa bingung sendiri. Apa? Ayo. Handphone. Iya, gawai itu adalah handphone atau gadget. Oke, benar sekali. Ya, gawai adalah handphone. Ya. Di sini ibu ingin memberikan tujuan layanan umum dari bimbingan klasikal yang ibu laksanakan itu, kalian dapat mampu
gawai. Peserta didik dapat mengklasifikasikan dampak penggunaan gawai. Peserta didik dapat merancang rencana agar menggunakan gawai secara cerdas. Ya, jadi dari tujuan layanan yang akan diberikan di sini, tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, Ibu mau tanyakan dulu, bagaimana? Apakah sudah siap menerima materi yang akan diberikan? Siap. Oke, untuk kontrak layanan yang akan kita laksanakan hari ini adalah 40 menit. Ya, kontrak layanan kita hari ini adalah 40. Kita laksanakan dalam waktu 40 menit. Oke, sebelum kita melanjutkan pada materi, kita ice breaking dulu untuk memusatkan seluruh perhatian kita, seluruh konsentrasi kita kepada materi yang akan kita bahas. Kita ice breaking dulu, silakan berdiri di samping tempat duduknya. Oke. Ibu pandu ya, ketika ibu mengatakan merah, kalian berdiri. Ketika ibu mengatakan putih, kalian duduk. Ya, ketika ibu mengatakan hitam, kalian meloncat. Tapi meloncatnya meloncat aja, meloncat sedikit saja. Nanti kalau yang meloncat apa? Nanti teman-temannya. Jadi ketika ibu mengatakan merah, kalian berdiri. Putih, apa? Duduk. Hitam? Loncat. Oke, bisa kita laksanakan sekarang? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Merah. Merah hitam. Hitam putih. Putih merah. Ayo, putih merah. Merah. Hitam. Hitam putih. Putih merah. Ayo, putih merah. Konsentrasi kita itu ya apa ya, masih pagi, masih semangat ya, jadi konsentrasi. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut untuk langkah-langkah yang akan kegiatan hari ini itu ibu memberikan materi, kemudian kita diskusi, tanya jawab, nanti akan diberikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian isi, kemudian kita kita diskusikan bersama-sama. Oke? Lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, di sini ibu ingin mendengar pengalamannya menggunakan handphone. Kan kita tadi materinya tentang gadget atau handphone. Mungkin dari kalian ini pasti punya handphone kan? Punya. Mana handphonenya? Ayo, mana handphonenya? Pasti punya handphone masing-masing atau punya Gadget. Gadget atau gawai. Nah, jadi ibu di sini ingin mendengar cerita atau pengalaman kalian selama menggunakan handphone. Apalagi kan kita sekarang kan BDR kan, belajar dari belajar dari rumah. Jadi ibu ingin mendengar cerita kalian atau pengalaman kalian dengan menggunakan handphone. Mungkin di sini ada yang bisa menceritakan?
Ada lagi? Ini cowok-cowoknya ada lagi? Menggunakan handphone apa? Oh, menjaga adik sambil main game mungkin ya. Ini sambil main game, sambil menjaga adik sambil main game. Ya, ada lagi? Arya? Oh, main game. Lutfi? Apa? Dia sampai di rumah karena dia kalah main game. Jadi dia mungkin apa kurang konsentrasi ya Lutfi ya? Iya, mungkin di apa? Mungkin ada di handphone itu mungkin ada apa main gamenya kalah mungkin jadi dia kurang fokus ya Lutfi ya. Nah, jadi penggunaan gawai itu dari kalian itu ada yang menggunakannya untuk belajar, ada yang menggunakannya untuk hiburan, ya, ada yang menggunakannya untuk apa lagi? Komunikasi. Hah? Untuk komunikasi, iya. Jadi macam-macam dari kalian ini tergantung diri masing-masing, ya. Nah, untuk menjelaskan lagi nanti kita bahas di dalam materi ini. Oke. Nah, amati gambar berikut ini. Nah, ini apa ini? Sambil cas HP, sambil rebahan itu sama kayak siapa tadi teman kita? Sama kayak Putri. Sambil rebahan, sambil cas HP, sambil nonton. Nah, kalau yang ini apa? Main game. Main game. Itu sama seperti siapa tadi? Aryo. Iya, jadi banyak yang main game untuk menggunakan gawainya. Nah, apa ini? Mobil. Mamba ini mungkin dalam usia kali ini sangat sering terjadi. Ya. Nah, iya sangat sering terjadi. Kalau yang ini sambil Makan. Nah, sambil makan kalau di sebelahnya sama sambil makan cuma sambil ngerumpi gitu. Ya. Nah, di sini warning just online. Nah, apa ini? Hah? Apa? Ayo, ini kebiasaan negatif kah atau kebiasaan positif? Negatif. Apa itu? Ya, kita lanjut ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa itu adalah kebiasaan negatif. Nah, ini pengertian gawai yang kita bahas dalam materi hari ini. Nah, tolong dibacakan Aida pengertian gawai. Gawai dalam bahasa Indonesia adalah alat atau perkakas penunjang pekerjaan, sehingga gawai kemudian digunakan menjadi padanan kata berbahasa Inggris yaitu gadget. Nah, jadi gadget itu berasal dari bahasa Inggris atau kita sebut juga gawai, ya. Jadi atau handphone. Nah, gawai adalah suatu perangkat atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Sebelum kita alat komunikasi itu kan kalau waktu dulu itu surat, jadi nulis surat dulu dikirim kompos. Kalau sekarang kan enak, ada gawai ketika kita sedang sakit, misalnya kita cuma WhatsApp paling jelas, assalamualaikum maaf ibu, hari ini saya tidak bisa hadir sekolah berhubung sakit, selesai kan? Kalau dulu itu harus menulis surat, dan sekarang memang diharuskan menulis surat, ya. Jadi gawai itu sangat sangat berpengaruh dan fungsi praktis secara spesifik dari gawai. Dampak positif dan negatif gawai. Jadi ada dampak, segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, ini dampak positif gawai. Mempermudah komunikasi kayak kata teman kita tadi, fungsinya untuk komunikasi, baik itu komunikasi
komunikasi di tempat jauh atau teman kita di kelas atau di luar lingkungan. Media hiburan kayak nonton YouTube, nonton TikTok, ya, Facebook, Instagram, WhatsApp, meningkatkan pengetahuan. Apa maksudnya meningkatkan pengetahuan? Ada yang bisa mampu menjelaskan? Meningkatkan pengetahuan apa dampak positif dari gawai? Ada yang bisa? Mengakses informasi. Iya, mengakses informasi. Misalnya kayak kita tugas-tugas sekolah, ya, kita bisa searching di Google. Iya, di Google. Lanjut, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Pastinya kita tugas lancar, otomatis kita mempunyai rasa nyaman terhadap materi yang diberikan oleh guru, ya. Kemudian tersedianya teknologi yang lebih canggih, mempertajam kemampuan mengingat, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Nah, jadi ini adalah dampak positif atau sisi positif dari pada gawai. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Dampak negatif dari gawai. Tidak fokus saat belajar, dapat menyebabkan kecanduan, ya. Kemudian kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Jadi dia selalu sering menyendiri di kamar karena dia sudah merasakan kenyamanan yang tidak ada yang mengganggu. Dia bisa merasa bebas di alam maya. Jadi dia sehingga dia tidak sadar bahwa akan kurangnya interaksi dia dengan lingkungan sosial atau teman-teman di sekeliling rumah. Prestasi akademik menurun. Nah, apa itu? Dengan gawai, dengan handphone, prestasi akademik menurun. Kemudian membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Jadi dia cuek, ya kan? Dia cuek, misalnya ada teman, misalnya orang tuanya sakit, bukan orang tua juga kok. Nah, kan karena dia asik main game, atau kadang dia keasikan searching, keasikan nonton drama-drama. Jadi tidak ada waktu untuk orang lain, hanya memikirkan waktunya sendiri, ya. Kemudian meningkatkan level kecemasan dan depresi. Resiko penyalahgunaan gawai mengganggu kesehatan. Nah, kesehatan itu apa misalnya? Contohnya? Mata. Iya, benar sekali. Kesehatan mata. Jadi mata kita terkadang kalau kita keseringan membuka handphone, gawai, mungkin mata kita merasa lelah, ya. Mungkin berair atau sakit, apalagi? Merah, iya. Jadi sangat mengganggu dalam kesehatan mata jika waktunya itu waktu dalam jangka waktu lama atau berlebihan. Mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat karena dia kata itu tadi dia kesibukan sendiri dengan gawainya. Contohnya saja misalnya kayak kita seperti adik kita misalnya dia sedang main game, lalu kita panggil, dia terkadang cuek atau enggak niat dipanggil, kan? Karena dia daya tangkap otaknya itu konsentrasi ke gawai tadi, ke HP tadi, ya. Itu adalah dampak negatif dari tindakan kecurangan. Ya, jadi di sini sangat banyak dampak negatif yang harus kita ketahui. Nah, di sini kita harus mengetahui dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa dari gawai tersebut. Nah, di sini ada tips menjadi pengguna gawai yang cerdas. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Contohnya apa? Aplikasi yang menunjang aktivitas apa contohnya? Classroom, apa lagi? WhatsApp. Iya, apa lagi? Apa? Google. Oh, Google. Iya, Google. Apa lagi? Banyak, ya? Banyak itu aplikasi
aplikasi, misalnya kayak kita membuka apa kita yang di apa yang di biasa yang di grup kita itu yang kayak kemarin teman kita kan ada yang kita bisa membuka, kata ibu kan dibuka di BPS. Nah itu kan aplikasi, jadi kan ketika dampak positifnya ketika ada guru atau pengajar memberikan materi kemudian tidak bisa membuka, bu tidak bisa dibuka bu, nah gunakan aplikasi ini, kata ibu kan kemarin lalu dibuka. Nah berarti itu adalah ilmu pengetahuan, ya kan, yang secara tidak langsung itu adalah proses belajar. Iya, proses belajar dari aplikasi atau penggunaan gawai yang cerdas. Oke, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Nah mungkin di handphone itu kalian banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang kurang apa? Yang kurang bermanfaat atau yang kurang mendidik, ya. Jadi kita harus bisa mencari aplikasi apa sih untuk seorang pelajar seperti kalian. Nah, itu maksudnya. Gunakan ketika kamu membutuhkan atau memerlukan. Manfaatkan waktu senggang. Jadi ketika waktu senggang kita gunakan untuk apa? Misalnya boleh misalnya dengan main game, tapi kita harus batasi jam-jamnya, waktu-waktunya. Di saat kita membantu orang tua kan ada, di saat kita bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat ada juga. Jadi jangan digunakan hanya untuk bermain game atau menggunakan gawai, ya. Gunakan untuk berbagi atau share, ya. Ya di share misalnya ada informasi penting, misalnya bisa di share di WhatsApp misalnya atau di mana. Tinggalkan gawai sebelum tidur. Ini biasanya untuk cepat tidur kita menggunakan gawai. Mata jatuh karena ketiduran main game asik. Padahal mata ini sudah ngantuk, ya kak? Yang ada ini. Iya, jadi kadang sambil main game sambil rebahan tanpa terasa nih jatuh ke kemampuan ke muka kita, ke wajah kita. Jadi secara tidak sadar terkamu dia ya. Jadi kita tinggalkan gawai. Bisa kan? Apakah di sini ada yang menggunakan sebelum tidur kita harus nonton YouTube? Nah, iya di sini ada teman kita yang harus sebelum tidur tuh harus dia membuka HP. Harus pengantar tidur, katanya gawai adalah pengantar tidurku. Nah, itu tips menggunakan menjadi pengguna gawai yang cerdas. Ingatlah bahwa gawai itu hanya alat. Nah, jadi gawai itu hanya alat. Jadi bukan jangan sampai kita tanpa kecemasan yang berlebihan. Itu nama bahasa anehnya itu nomofobia, ya, kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan karena takut ditinggalkan handphone. Bahkan sering kan di televisi itu kan di berita-berita itu kan akibat kecanduan game. Pernah nonton? Pernah. Seperti apa dia gerakannya? Nah, ya seperti ini. Jadi itu harus penanganan khusus. Jadi kalian ini ibu harapkan sekali jangan sampai kecanduan game karena itu merusak semua mental maupun sistem-sistem saraf itu merusak dan obatnya itu susah, harus penanganan khusus, ya. Jadi di sini materi ibu ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, sekarang dari materi yang ibu sampaikan tadi, dari dampak positif, kemudian dampak negatif, pengertian gawai, dampak positif negatifnya, kemudian kebiasaan kita, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, ya, kebiasaan negatif dari gawai tadi, ya. Mungkin kalian
ini dari materi yang disampaikan? Ada mungkin? Ada. Ada, ya silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Setelah saya mendapat materi dari Ibu, saya ingin menggunakan gadget sebagai media tambahan untuk mengakses berbagai info tentang ilmu pengetahuan yang saya tidak ketahui, agar memperluas cakrawala saya dan untuk memahami dunia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi rencana dia setelah materi yang disampaikan ini apa tadi? Sebagai media tambahan. Oh iya, menggunakan gawai itu untuk informasi-informasi yang penting, ya, dan mengurangi penggunaannya dalam hal negatif. Iya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Setelah saya mendapatkan materi dari Ibu, saya ingin menggunakan gawai dengan sepenuhnya dan untuk kepentingan belajar. Oh iya, menggunakan gawai seperlunya dan itu ada apa untuk kepentingan belajar. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Iya, jadi untuk rencana tindak lanjut penggunaan gawai di kegiatan ini tadi sudah ada. Oh, berarti aku ini harus menggunakan gawai seperlunya. Aku harus menggunakan gawai untuk informasi penting. Jangan hanya untuk main game. Jangan hanya untuk membuka status WhatsApp. Jangan hanya membuka untuk TikTokan saja. Ya kan? Ya. Nah, berarti kalian sudah mengetahui dampak positif dan dampak Negatif. Mungkin kalian ingin merubahnya ke dampak positif apa negatif? Positif. Iya, jadi kita harus merubah ke dampak negatif ke dampak positif. Misalnya saya Bu kalau makan itu sambil nonton handphone, misalnya sambil buka handphone. Ya, itu mungkin ya kalau di orang tua atau bapak ibu misalnya makan, kita janganlah menggunakan handphone. Kita situasikan lah, kan lagi makan nih, kita asik sendiri kan, orang tua misalnya bicara ngobrol sama kita kan, lihat bagaimana keadaan itu, masa kita nonton handphone, ya kan? Nah, itu adalah adab dan etika kita dengan orang tua. Oke. Nah, mungkin dari materi yang ibu sampaikan ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oh iya, silakan. Apa manfaat belajar dengan gawai atau gadget? Oh, apa manfaat belajar dengan gawai? Oh, manfaat belajar dengan gawai. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Bila Penggunaan gawai bagi pelajar memang memiliki dampak positif. Salah satunya untuk mempermudah komunikasi. iya. Gawai juga dapat mempermudah kegiatan belajar. Gawai yang dilengkapi fitur seperti dokumen viewer dapat membantu pelajar dalam mempelajari materi dalam bentuk e-book atau PDF secara portabel dengan mudah. Iya, jadi itu keuntungannya dalam belajar itu informasi cepat kita terima. Apalagi kita lebih mudah mengakses informasi pengetahuan yang semula kita tidak tahu kan. Proses belajar kan, proses belajar itu semula tidak tahu menjadi tahu, semula tidak bisa menjadi bisa. Itu merupakan proses belajar. Ya, kita harus bisa menggunakan gawai tadi dalam proses belajar. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada lagi, mungkin sudah bisa dipahami semuanya. Dari materi yang disampaikan ini tadi, mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi Ibu? Oh ya, silakan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi adalah gawai merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempermudah segala urusan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Tetapi gawai memiliki yang namanya dampak positif dan negatif, di mana dampak tersebut sangat mempengaruhi bagi si pengguna. Iya. Jadi untuk itu kita harus mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan gawai agar kita dapat menggunakannya dengan sebijak-bijaknya. Iya, lengkap sekali
bisa menggunakannya sebijak-bijaknya. Ya. Nah, apalagi ada yang bisa menambahkan? Gawai? Ada yang bisa menambahkan? Ya itu sangat lengkap sudah jawabannya. Jadi dampak positifnya kita harus tahu, dampak negatifnya kita harus tahu. Kemudian tips menggunakan gawai itu juga bagaimana dan hal apa rencana kedepannya kalian sudah bisa memberikan rencana ke depanku ini berarti aku dalam menggunakan gawai harus begini, berarti aku dalam untuk negatifnya aku memang ada sih untuk dampak negatif itu memang ada di diri kita, tapi kita berusaha mengurangi, ya, mengurangi dari dampak negatif kita. Di sini ada kegiatan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada setelah saling mengutarakan pengalaman konkret tadi ya, kita dari kegiatan awal tadi kan, dan suaminya kita bercerita semuanya penggunaan gawai. Kalau saya Bu menggunakan gawai sambil ini, kalau saya mencari informasi udah apa untuk pengetahuan belajar. RKPD-nya di sini ada. Setelah saling mengutarakan pengalaman konkret dalam menggunakan gawai atau melihat gambar-gambar perilaku orang dalam menggunakan gawai dan membaca materi tentang gawai, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Deskripsi pengertian gawai. Di sini kan untuk materi itu sudah ada Ibu share di grup. Sebelumnya sudah Ibu share dan Ibu suruh membaca, menyimak, kemudian kita simpulkan. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar tentang perilaku orang dalam menggunakan gawai. Nah, apa ini? Di jalan sambil main HP. Iya, di jalan sambil main handphone atau main gawai, sekolah, anak sekolah, SMA. Nah, ini Bang, apa? Makan sambil main handphone. Makan sambil main handphone. Ini? Belajar sambil menggunakan handphone. Nah, belajar sambil menggunakan handphone atau mencari informasi dari Internet. internet. Oh ini? Mencari alamat dengan GPS. Iya, mencari alamat atau pesanan dengan GPS, dengan map, dengan Google Map. Iya. Nah, di sini dari gambar di atas, deskripsikan dampak positif dan negatif penggunaan gawai. Tadi kan sudah kita jelaskan kan tadi, kalian sudah bisa, sudah mampu kalian mengklasifikasikan ini loh dampak positifnya, ini loh dampak negatifnya dari penggunaan gawai. Tadi kan sudah kita bahas. Ya. Di sini susunlah sebuah rencana cerdas menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langkah cerdasku menggunakan gawai, rencana tindak lanjutku dalam menggunakan gawai. Oke? Ini dibagikan untuk LKPD-nya dan kalian isi. Kemudian nanti di sini ada tugas kembali. Untuk rencana cerdas menggunakan gawai itu nanti Ibu kasih kalian di kertas note. Nanti kalian tulis nama dengan kelas dengan rencana tindak lanjut kalian. Nah, semuanya harus mengisi. Kemudian nanti perwakilan dari kalian itu maju ke depan, membacakan LKPD dengan rencana tindak lanjutnya. Nanti ini akan ditempel di pohon harapan. Pohon harapannya ada di depan mata kalian. Harapannya setelah saya kegiatan materi ini, saya akan menggunakan gawai dengan ini. Ini adalah pohon harapan kita yang akan kita tempel nanti dengan rencana kalian. Tempel secara bergantian, secara prokes kita ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, Ibu bagikan dulu.
Silahkan isi kertasnya. Warnanya nanti akan kita tempel di pohon angka.
dampak positif negatif, kemudian langkah cerdas menggunakan gawai itu sudah dipaparkannya ya. Bagus sekali untuk teman kita. Nah kemudian untuk rencana kita selanjutnya silakan saja. Kedepannya, saya ingin menggunakan gawai dengan sebijak-bijaknya dengan hal positif dan mengurangi hal negatif. Iya, bagus sekali tepuk tangan teman kita. Ya, silakan ditempel di pohon harapannya. Di atas nak, di atas. Iya, di atas. Yang ada, iya, ditempel di situ. Nah, iya ini dapat dari Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Putri. Nanti kita setelah kerja ini ya, kita nanti menempelkan di pohon harapan secara bergantian. Oke? Ya, silakan dibaca. Deskripsikan pengertian gawai. Gawai adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dan dirancang lebih canggih dibandingkan teknologi sebelumnya. Iya.
kegiatan hari ini kita beri semangat untuk diri kita sendiri. Silakan. Oke, jadi dari kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kalian sudah bisa memberikan rencana tindak lanjut karya dari materi, kemudian dari pengamatan gambar, kemudian rencana tindak lanjut sudah kalian mampu menempelnya di pohon harapan. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini anak-anak ibu yang sudah aktif semuanya. Jadi kesimpulannya hari ini tadi, dalam memanfaatkan gawai itu kita harus mengetahui dulu dampak positif, dampak negatif, sehingga kita bisa kedepannya itu yang untuk menunjang kegiatan kita yang lebih baik lagi, ya. Oke, terima kasih